Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali saya bertemu dengan kalian kembali di dalam pertemuan mata pelajaran IPS kelas 7. Anak-anakku sekalian, kita masuk di pertemuan yang ke-8 dari pembelajaran IPS secara online ini. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas tentang dinamika kependudukan di Indonesia, sekarang ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Ini masih bagian dari dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, setelah selesai pembelajaran, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kalian dapat menganalisis dampak pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan definisi dari kualitas penduduk. Kemudian yang keempat adalah kalian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Nah, sebenarnya apa definisi dari pertumbuhan penduduk itu? Pertumbuhan penduduk ialah suatu perubahan populasi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Ini memakai per waktu unit untuk pengukurannya. Ini adalah definisi dari pertumbuhan penduduk. Nah, selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis dari pertumbuhan penduduk itu? Ada 3 macam pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami atau natural population increase. Ini artinya adalah pertumbuhan penduduk yang didapatkan dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian. Ini adalah pertumbuhan penduduk yang alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dan jumlah kematian. Adapun rumusnya seperti ini ya. Jumlah penduduk per tahun, ini jumlah kelahiran dikurangi kematian per tahunnya, akan muncullah pertumbuhan penduduk alami. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi yaitu pertumbuhan penduduk yang didapat dari selisih jumlah migrasi masuk atau imigrasi dan jumlah imigrasi yang keluar atau emigrasi. Nah, ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini ya. Jumlah pertumbuhan penduduk per tahun yaitu jumlah migrasi masuk per tahun dikurangi jumlah migrasi keluar per tahunnya, maka akan muncul pertumbuhan penduduk migrasi berapa. Yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk total atau total population growth. Pertumbuhan penduduk total ialah pertumbuhan penduduk yang dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan jumlah kematian ditambah dengan selisih jumlah imigrasi dengan jumlah emigrasi. Jadi ini secara total mulai dari pertumbuhan penduduk normal ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi, maka akan muncul pertumbuhan penduduk totalnya berapa. Nah, rumusnya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya, bisa kalian catat juga karena ini juga termasuk penting. Nah, sekarang apa dampak dari pertumbuhan penduduk? Ketika masyarakat atau penduduk mengalami pertumbuhan yang cukup pesat atau terjadi ledakan penduduk, maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah peningkatan pengangguran. Ketika penduduk itu tumbuh pesat, tumbuh besar, tidak diimbangi dengan suatu lapangan pekerjaan, maka ini juga akan mengakibatkan masalah baru, yaitu pengangguran yang cukup banyak karena lawan pekerjaan sangat sedikit.
Nah, ini yang pertama dampaknya. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Nah, karena penduduk ketika cukup banyak atau cukup besar, maka tentu akan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan sumber daya alam, sumber daya yang ada. Sehingga ketika tidak seimbang, maka akan mengakibatkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini yang kedua dampaknya. Yang ketiga, penurunan tingkat kesehatan. Nah, ketika kebutuhan pokok saja tidak terpenuhi, maka kesehatan pun juga tentu akan mengalami penurunan. Karena ini merupakan dampak dari yang saling berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Yang keempat adalah menurunnya tingkat pendidikan. Kemudian yang kelima adalah penurunan kesejahteraan. Yang ketujuh adalah peningkatan kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Nah, inilah dampak-dampak dari pertumbuhan penduduk. Selanjutnya adalah yang kedua, kualitas penduduk atau indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk atau indeks pembangunan manusia adalah suatu pengukuran atau perbandingan mengenai pembangunan manusia dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara. Kenapa? Karena hal ini berkaitan dengan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusianya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas penduduk suatu negara? Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk di suatu negara, maka akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri. Nah, negara kita ini termasuk memiliki permasalahan besar dalam menghadapi kesenjangan pendidikan yang ada sekarang ini. Ketika pendidikan penduduk suatu negara itu tinggi, maka juga akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk suatu negara. Baik, yang kedua, faktor yang mempengaruhi dari kualitas penduduk adalah tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan penduduk dapat diukur melalui besar kecilnya pendapatan per kapita suatu negara. Nah, apa sih pendapatan per kapita itu? Adalah pendapatan rata-rata setiap penduduk dalam waktu 1 tahun. Pendapatan per kapita ini mencerminkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan suatu negara. Nah, itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah tingkat kesehatan penduduk. Kesehatan ini memiliki peran dan pengaruh yang sangat krusial terhadap kinerja dan aktivitas penduduk suatu negara. Ketika rendah tingkat kesehatan dapat menyebabkan adanya dampak kurang produktif di dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Nah, misalnya ketika masyarakat itu kurang di dalam menjaga kesehatan, misalnya gizi buruk, kemudian sarana prasarana yang ada, kemudian penularan virus ini tidak bisa menangani, maka juga akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk suatu negara. Termasuk sekarang ini masih ada wabah virus corona COVID-19, ini termasuk juga bisa menjadi tolak ukur di dalam menilai kualitas penduduk suatu negara. Baik, demikian tadi materi kita pada pertemuan yang ke-8 ini, yaitu tentang materi pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Nah, sampai di sini materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga menambah pemahaman kalian tentang materi IPS
pertemuan ke-8 semester ganjil ini, dan silahkan kalian kerjakan soal yang saya sediakan di Google Classroom ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian saya akhiri. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.